Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Bagaimana jadinya bila Tiongkok secara diam-diam sedang menambang zat langka di sisi gelap bulan, zat yang mampu memberi energi bagi bumi selama 1000 tahun, sekaligus memegang kendali atas seluruh sistem enkripsi digital dunia. Bagaimana jika semua ini hanyalah bagian dari konspirasi besar untuk menaklukkan dunia, memicu perang dengan Amerika Serikat, dan menyeret umat manusia menuju jurang kehancuran spiritual? Dan bagaimana bila, pada saat yang sama, jendela waktu bagi kebangkitan manusia mulai tertutup, sementara penghakiman ilahi sudah diambang pintu? Pada 27 Mei 2025, dunia dikejutkan oleh sebuah prediksi mengejutkan. Seorang peramal Inggris, Parker, mengungkapkan teori konspirasi besar-besaran yang melibatkan Tiongkok, bulan, dan masa depan peradaban manusia. Bersiaplah, karena Anda akan melihat cerita yang mungkin sulit dipercaya, namun sekaligus akan membuat Anda merenung dan merinding. Ramalan dan isyarat dari The Simpsons hingga Parker. Sudah puluhan tahun, serial animasi The Simpsons terkenal dengan ramalannya yang terbukti akurat, dari wabah virus mematikan hingga hasil pemilu Amerika. Banyak yang menganggap kemampuannya meramal masa depan terasa mistis, bahkan supranatural. Namun kali ini, Parker, peramal Inggris dengan intuisi tajam, mengangkat konspirasi lain. Perebutan kekuasaan Tiongkok di bulan akan mencapai klimaks pada tahun 2026. Ramalan ini kemudian diperkuat dengan fakta-fakta dan rumor panas yang ramai diperbincangkan di media sosial X. Tiongkok tengah menambang helium-3 di sisi gelap bulan. Apakah ini hanya sensasi? Atau betulkah Tiongkok sedang memainkan permainan mematikan di luar angkasa demi ambisi global? Sisi gelap bulan, helium-3 dan ambisi tanpa batas. Pada Januari 2019, Tiongkok sukses mendaratkan wahana Chang'e 4 di sisi gelap bulan, wilayah misterius yang tak pernah tersentuh cahaya bumi. Publikasi resmi menyebut misi ini sebagai langkah ilmiah. Namun menurut Parker, ini hanyalah permulaan dari agenda besar PKT, Partai Komunis Tiongkok, menguasai helium-3, sebuah isotop yang hampir tak ada di bumi tapi berlimpah di bulan. Mengapa helium-3 jadi kunci? Helium-3 diyakini para ilmuwan sebagai bahan bakar masa depan, sumber energi bersih untuk reaktor fusi nuklir yang tidak menghasilkan limbah radioaktif seperti nuklir konvensional. 1 ton helium-3 bahkan diklaim setara dengan seluruh cadangan minyak dunia, cukup untuk memasok kebutuhan energi manusia selama ribuan tahun. Namun ada dimensi lain yang lebih menakutkan. Helium-3 diduga bisa menggerakkan komputer kuantum super canggih, membobol blockchain dan seluruh sistem enkripsi digital di dunia, membuka akses ke seluruh data keuangan, militer, dan privasi individu. Steve Quast, mantan Letnan Jenderal Angkatan Udara AS, pernah mewanti-wanti jika PKT menguasai helium-3, mereka akan mampu mengendalikan energi global, bahkan menaklukkan dunia. Mengapa Tiongkok memilih menambang di sisi gelap bulan? Karena tidak seperti bumi, bulan tidak memiliki atmosfer yang menghalangi angin matahari. Sisi gelap bulan selama jutaan tahun telah menampung helium-3 dalam jumlah besar. Jika PKT berhasil menguasai wilayah ini dan teknologinya, mereka tidak hanya menguasai energi, tetapi juga kunci seluruh sistem digital dunia. Parker menegaskan, siapa menguasai bulan, menguasai helium-3. Siapa menguasai helium-3, menguasai energi. Siapa menguasai energi, menguasai dunia. Lebih jauh lagi, helium-3 bisa membuka pintu bagi ekspansi manusia keluar angkasa menuju Jupiter atau asteroid kaya sumber daya. Menurut Parker, konspirasi bulan PKT bukan sekedar perebutan sumber daya, tapi adalah perang spiritual. PKT, katanya, didorong oleh kekuatan supranatural jahat yang berusaha memutus hubungan manusia dengan sang pencipta, mengubah eksploitasi helium-3 menjadi perbudakan jiwa lewat teknologi dan materi. Seluruh misi Chang'e 4, 5, dan 6 difokuskan pada eksplorasi, penggalian, dan bahkan pengangkutan sampel tanah bulan ke bumi.
Namun operasi di sisi gelap membuat dunia tidak tahu pasti apa yang mereka bangun, apakah sekadar laboratorium atau pusat energi gelap untuk menguatkan kontrol global. Ramalan Parker menyebut 2026 akan menjadi titik balik. PKT bisa mengumumkan terobosan luar biasa, entah itu basis permanen di bulan atau teknologi helium-3 yang menggemparkan dunia. Namun ia memperingatkan, ini bukan kemajuan, melainkan jebakan kekuatan jahat, menyesatkan manusia agar meninggalkan spiritualitas dan tunduk pada materi. Amerika tertinggal, dunia dalam ancaman. Setelah menjadi pelopor pendaratan di bulan tahun 1969, Amerika menghentikan semua misi manusia ke bulan pasca Apollo 17 tahun 1972. Alasan resminya memang karena pemotongan anggaran dan prioritas militer. Tapi Parker menduga lebih dalam. Amerika menemukan rahasia supranatural di bulan dan mundur atas peringatan ilahi agar manusia tidak tergesa-gesa menyentuh kekuatan berbahaya itu. Sementara itu, obsesi Tiongkok tak terbendung. Target mereka adalah membangun basis bulan pada 2035, bahkan mengembangkan reaktor nuklir di sana. Program Artemis NASA yang rencananya mendaratkan kembali manusia ke bulan pada 2026 justru tertinggal jauh dari Tiongkok. Sikap tertutup Tiongkok tidak seperti Amerika, Rusia, atau Uni Eropa yang membagikan data ruang angkasa secara terbuka, semakin menambah kekhawatiran. Kepala NASA, Bill Nelson, pernah memperingatkan, misi bulan Tiongkok bisa punya motif militer tersembunyi. Banyak rumor beredar bahwa mereka membangun senjata luar angkasa di sisi gelap bulan, meski belum terbukti, namun tidak ada transparansi dari PKT. Sejak Perang Dingin, luar angkasa memang menjadi arena pertarungan tersembunyi antara superpower. Kini, risikonya meningkat. Tiongkok dan Rusia bersatu, Amerika waspada, tuduhan pengembangan senjata nuklir luar angkasa semakin santer. Parker yakin, program bulan PKT adalah kedok bagi program militer rahasia, entah untuk satelit penangkapan energi matahari, basis persenjataan, atau teknologi kuantum. Netizen di X pun ramai menduga, helium-3 bisa jadi bahan bakar senjata pemusnah massal atau superkomputer penghancur sistem pertahanan Amerika. Lebih dari sekadar ancaman teknologi, inilah strategi kekuatan jahat untuk mengendalikan kesadaran manusia. Parker menyoroti sejarah PKT, pencurian teknologi, spionase, perang cyber. Jika mereka menguasai helium-3 dan fusi nuklir, dunia bisa jatuh dalam cengkraman otoritarianisme digital. Bahkan, keunggulan komputasi kuantum Amerika bisa lumpuh di hadapan kunci helium-3 yang dipegang PKT. Titik penentuan 2026, Perang Dunia Baru atau Kebangkitan Manusia. Perjanjian luar angkasa PBB 1967 memang melarang klaim wilayah di bulan, tapi siapa cepat, dia yang mengatur. Jika PKT membangun basis bulan sebelum Amerika, Parker memperingatkan dunia bisa mengulang skenario Laut China Selatan, imperium jahat yang sulit digoyang. Ramalan The Simpsons juga pernah mengisyaratkan kemungkinan AS kalah bersaing dengan Tiongkok di masa depan. Bahkan Lisa Simpson harus menghadapi krisis besar akibat hutang Amerika pada China. Parker menilai semua tanda ini adalah alarm kiamat yang semakin keras menjelang 2026, tahun kritis, tahun benturan kekuatan jahat dan ilahi. PKT, kata Parker, bukan sekedar rezim, melainkan entitas jahat yang merasuki jiwa manusia dan merusak fondasi spiritual bumi. Slogan komunitas masa depan bersama umat manusia hanyalah selubung untuk memperbudak dunia lewat utang, tekanan ekonomi dan teknologi. Proyek Belt and Road hanyalah jerat global. Panggung dunia kini adalah arena perebutan kekuatan. Laut China Selatan, Selat Taiwan, hingga perang teknologi logam tanah jarang dan helium-3. Parker menegaskan, Tiongkok bukan hanya membangun Great Firewall untuk mengontrol informasi, tapi juga menutup pintu kebangkitan spiritual manusia, menjadikan teknologi sebagai penjara ideologis. Aliansi PKT Rusia menantang dominasi Artemis Amerika. Jika Tiongkok lebih dulu menguasai bulan,
ekspor otoritarianisme digital tinggal menunggu waktu. Dunia bisa masuk ke era kegelapan global, di mana jiwa manusia tak lagi bebas dan kesadaran kolektif dijajah. Namun setiap kekuatan jahat pasti punya celah. Di tengah dominasi tangan besi Xi Jinping, krisis ekonomi di Tiongkok makin parah, utang menumpuk, properti runtuh, populasi menua. Laporan analis politik menyebutkan, gejolak internal dan protes besar bisa meletus, sebuah peluang bagi kekuatan ilahi untuk membalikan keadaan. Menurut Parker, meski materialisme PKT menafikan nilai-nilai spiritual, manusia tetap merindukan kebebasan dan hakikat ilahi. Kebangkitan protes, penolakan global, dan gelombang perlawanan adalah tanda bahwa jiwa manusia belum mati. Jika sebelum 2026 ambisi PKT gagal, kekuatan jahat pun bisa runtuh. Dalam tafsir spiritual yang mendalam, Parker percaya helium-3 sebenarnya adalah anugerah untuk memperbaiki bumi dan meningkatkan kualitas spiritual manusia. Namun kekuatan jahat berupaya memutarbalikkan anugerah ini menjadi alat perbudakan. Kebangkitan iman, penolakan terhadap tirani digital, dan kesadaran spiritual kolektif adalah senjata terakhir umat manusia. Parker memperingatkan, 2026 adalah jendela terakhir kebangkitan manusia. Jika terlewatkan, dunia akan jatuh ke dalam era kegelapan tanpa cahaya harapan. Ketika jam ilahi berdetak mundur, situasi dunia hari ini menegangkan. Dari perang Ukraina hingga konflik di Asia Timur, semuanya mengingatkan betapa rapuhnya perdamaian. Jika konspirasi bulan PKT benar adanya, dunia bisa mengalami kiamat spiritual dan material bersamaan. Kekuatan jahat berupaya memutus manusia dari Tuhan dan menjadikan bumi tanah mati. Namun, Parker menutup ramalannya dengan seruan penuh harap. Manusia harus berani melewati rasa takut, menemukan kembali jati dirinya, dan melawan konspirasi kekuatan jahat. Setiap konflik memang punya dua sisi. Helium-3 bisa jadi alat kehancuran, tapi juga bisa jadi cahaya harapan. Konflik AS Tiongkok memang bisa membawa kiamat, tapi juga bisa menjadi pintu bagi perdamaian dunia dan kebangkitan spiritual umat manusia. Bagaimana menurut Anda? Apakah kita siap menghadapi tantangan terakhir peradaban? Apakah kita akan tunduk atau bangkit bersama kekuatan ilahi menjaga bumi dan jiwa kita? Silahkan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, karena suara Anda adalah bagian dari kebangkitan itu sendiri. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.